Membaca doa keyakinan masing-masing dimulai. Dapat jadi. Oke, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak langsung hari ini? Sakti. Ya tadi ada ibunya kalau pakai ibu kasih surat. Pada karakteristik kami minggu kemarin sudah ibu ingatkan ya. Kalian tahu karakteristik ibu apa? Belajar. Ya, benar sekali. Jadi ibu tidak suka anak-anak yang tidak belajar. Oke? Ya, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Jadi sekarang kita akan belajar tentang reserve. Kalian itu sebagai generasi penerus bangsa hendaknya belajar sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Gitu ya. Oke, sekarang ibu tidak mau memberikan kalian materi, tapi kalian yang mencari materi itu sendiri. Oke, ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Siapa yang tidak belakang? Ya. Sudah.
pendek, dan yang terakhir adalah amanah. Oke, paham semua? Jadi kelompok 3 bertugas untuk membantu. Iya. Dia ada struktur tes cerpen. Jadi struktur tes cerpen itu ada 4. Yang pertama orientasi, 2 komunikasi, 3 resolusi, dan yang terakhir koda. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kesimpulannya, tes cerpen merupakan teks yang hanya dapat dibaca dalam sekali duduk. Sesuai namanya, cerpen cerita pendek ya. Jadi ceritanya tuh hanya pendek saja. Kemudian ada unsur intrinsik berisi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan juga amanat. Dan struktur itu dimulai dari orientasi, kemudian komunikasi, resolusi, kemudian yang terakhir yaitu koda. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan? Ya, silakan Mbak Kai. Saya punya pertanyaan Bu tentang tes cerpen, yaitu bagaimana kalau cerpen lebih dari 10.000 kata? Karena biasanya saya cuma bercerita itu sampai saya lupa kalau Oh iya, berarti Bapak ini suka bercerita ya anaknya. Jadi kalau teks cerpen lebih dari 10.000 kata itu sudah bukan teks cerpen lagi ya, karena maksimal teks cerpen itu memang 10.000 kata. Sesuai dengan namanya, cerpen itu merupakan akronim dari cerita pendek. Jadi hanya 10.000 kata. Karena di dalam cerpen itu hanya terdapat satu konflik yang tunggal dan hanya dapat dibaca dalam sekali duduk. Itu Mbak saya. Bisa diterima? Oke. Sekarang ibu punya tugas buat kalian. ya Secara berkelompok. Jadi kelompoknya itu tetap kelompok yang ini, gitu ya. Minggu kemarin ibu kan pernah ini ya meminta kalian membaca satu cerpen. Ya. Itu kan kalian pasti setiap individu membaca cerpen satu persatu, tapi di dalam kelompok kalian diskusikan di dalam kelompok kalian itu mau cerpen siapa yang mau dipakai, gitu paham? Kemudian kalian analisis unsur intrinsik juga strukturnya. Nanti ibu mau perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan, tapi ibu tidak mau menyebutkan kelompok yang mana agar kalian mengerjakan semua. Paham? Paham? Kalian tuh harus semangat gitu loh. Kalian kok sedih sih? Kenapa? Ada apa? Ada ibu sama pacarnya. Aduh, kasihan sekali Mbak Tes ya. Ya kelas 9 kalian sudah besar semua. Oh iya, ya udah kerjakan dulu nanti cepat selesai cepat sarapan. Iya Ibu. Pas waktu 5 menit. Kesulitannya ini belum ada. masih menulis ya. Sudah tahu kan unsur-unsur intrinsik apa saja? Ya. Terus? Nanti kalau ada yang kebingungan tanyakan ya. Sudah? Oke. Ibu mau kelompok 2 maju ke depan. Ibu nggak mau yang sama. Ayo maju ke depan. Ayo maju. Nggak mau nilai. Ya udah ibu mau Baik, jadi yang pertama unsur intrinsiknya tema itu identifikasi dari kelompok kita itu bertema keluarga yang dibuktikan dari kutipan teks setiap hari, setiap akhir tahun sekolah Rino libur. Di saat itu Rino ayah dan ibu naik mobil dan berkunjung ke rumah nenek tidak di desa. Itu tadi temanya keluarga. Terus tokohnya itu hasil identifikasi dari kelompok kami ada 4, yaitu Rino, ayah, ibu, dan Ida. Yang lain perhatikan ya. Yang kutipan teks yang sama seperti tadi, karena setiap tahun itu ada Rino, ayah, dan ibu itu berlibur naik mobil ke rumah Ida.
Terus kemudian ada penambahan Rino, ayah, ibu. Terima kasih. Ya, alurnya latarnya. Baik, alurnya itu ada maju, menggunakan alur maju karena cerpen ini itu menggambarkan kronologi secara runtut. Latarnya ada tempat itu rumah Dino, kami bikin jalan pantai. Kemudian latar waktunya ada pertengahan tahun pagi hari dan latar suasananya ada mengusahkan sedih dan gembira. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti sudah paham semua ini tentang analisis. Oh, sudah paham, Ibu. Oke, kalau sudah paham, Ibu, kalau sudah paham kalian, karena kita telah melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir, Ibu mau kalian mereview dan merangkum tentang pembelajaran kita hari ini. Tapi tenang, ini dibuat PR ya. Ya, Ibu. Terus ada satu lagi tugas dari Ibu. Iya, biar kalian itu Belajar. semakin paham gitu loh. Ibu mau kalian membuat satu kerangka cerpen yang sesuai, yang temanya sesuai dengan kehidupan kalian. Gampang kan? Kalau kalian membuat dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kalian, pasti kalian akan lebih mudah dalam membuat cerpen. Jadi kalian kerangkanya itu terdiri dari unsur intrinsik yang telah Ibu jelaskan tadi. Paham? Oke, silakan. Ini bersifat individu ya. Ya, Bu. Gak boleh nyontoh. Tidak boleh dong, kan harus beda cerpennya.